Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Vale ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul perancangan dan pembuatan sistem informasi website KOS yang bernama KOS Vale untuk meningkatkan efektivitas manajemen dan kepuasan penyewa. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Afif Alfiansyah dengan NIM 19230233. Saya Muhammad Hilmi Riwanto dengan NIM 19230471. Saya Pramuditya Ardiansyah dengan NIM 1923040. Nama saya Abdul Reza dengan NIM 19231461. Saya Windianingsi Hulu dengan NIM 19230659. Saya dengan Lisbeth Dahi dengan NIM 19220852. Saya Indayani Daily dengan NIM 19231900. Kita lanjut ke latar belakang. Dalam era digital saat ini, kebutuhan akan sistem informasi berbasis web semakin meningkat, termasuk dalam sektor properti kos-kosan. Banyak pemilik kos menghadapi tantangan dalam mengelola data penyewa, melakukan pencatatan pembayaran, hingga mempromosikan kamar kos mereka secara efisien. Kos Valley ini sebagai salah satu penyedia tempat tinggal kos, menyadari pentingnya digitalisasi dalam sistem manajemen dan pelayanan penyewa. Sistem informasi berbasis web dapat membantu pemilik kos untuk mengelola informasi kamar, penyewa, pembayaran, serta laporan keuangan secara terintegrasi. Di sisi lain, penyewa juga mendapatkan manfaat seperti kemudahan mencari kamar, melihat fasilitas yang ditawarkan, dan melakukan reservasi secara online. Dengan sistem ini, diharapkan tercipta efisiensi dalam operasional dan peningkatan kepuasan penyewa melalui pelayanan yang transparan dan cepat. Lalu apa saja tujuan dari proyek ini? Yaitu yang pertama ada membangun sistem informasi berbasis web untuk manajemen kos Valley ini. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data kamar, penyewa, dan pembayaran. Yang ketiga, memberikan kemudahan akses informasi dan reservasi bagi calon penyewa. Dan yang terakhir yaitu mendukung pengambilan keputusan manajemen melalui laporan yang sistematis. Lanjut, metodologi pengembangan yang digunakan dalam proyek ini adalah model waterfall dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan sistem, mengumpulkan informasi dari pengguna dan stakeholder. Yang kedua yaitu perancang sistem, membuat desain database, struktur navigasi, dan antarmuka. Yang ketiga yaitu implementasi pembangunan sistem menggunakan teknologi web, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Laravel, dan MySQL. Yang keempat yaitu menguji sistem, melakukan testing terhadap sistem untuk memastikan berjalan sesuai fungsinya. Yang kelima yaitu pemeliharaan dan evaluasi, memperbaiki bug dan menyesuaikan sistem sesuai feedback pengguna. Lanjut, rekrutmen get her. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dari pihak yang terkait seperti yang pertama yaitu pemilik kos menginginkan kemudahan dalam melihat status kamar dan laporan keuangan. Yang kedua yaitu penyewaan menginginkan kemudahan dalam mencari kamar, melihat fasilitas, dan reservasi online. Yang ketiga yaitu dokumentasi kebutuhan disusun dalam berbentuk SRS, software recruitment special
Kemudian lanjut test planning. Test planning dilakukan untuk menentukan strategi pengujian, cakupan fitur yang diuji, sumber daya, jadwal, serta tools yang digunakan. Tools yang digunakan antara lain yang pertama, browser Chrome Firefox untuk uji UI atau UX. Yang kedua, Postman untuk pengujian API. Yang ketiga, Spreadsheet untuk pencatatan hasil testing. Selanjutnya, test case development. Halaman login dan registrasi. Halaman login digunakan oleh pengguna admin, pemilik, penghuni untuk masuk ke dalam sistem berdasarkan peran atau role yang dimiliki. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem dapat memverifikasi data dengan benar dan menyesuaikan tampilan sesuai role. Di sini ada test ID, input, expected output, actual result, dan status. Teks ID-nya TCC005 dengan input, email, dan password yang benar untuk admin. Kemudian ada expected output, login telah berhasil dan diarahkan ke dashboard admin. Kemudian actual result, dashboard admin tampil dan status berhasil. Yang kedua, TC006, input email dan password yang benar untuk user. Expected output, login berhasil dan diarahkan ke halaman user. Actual result, halaman user tampil dengan status berhasil. Kemudian TC007 dengan input email salah satu dan password benar, muncul pesan error email atau password Anda salah. Result actual result, pesan error tampil dengan status berhasil. Kemudian TC008 dengan input email benar dan password salah. Expected output, muncul pesan error email atau password Anda salah. Actual result-nya dengan pesan error tampil dan statusnya berhasil. TC009, email dan password dikosongkan lalu masuk. Expected output-nya dengan muncul pesan peringatan masukkan alamat email Anda. Actual result-nya dengan muncul pesan peringatan dan statusnya dengan berhasil. Kemudian yang terakhir TC010, klik link belum punya akun, expected output-nya diarahkan ke halaman registrasi, actual result-nya diarahkan ke halaman registrasi tampil, kemudian statusnya berhasil. Selanjutnya dibacakan oleh peminat. Kita lanjut ke halaman login dan registrasi. Yang pertama, inputnya isi semua kolom dengan data valid. Expected outputnya pun berhasil dibuat dan langsung diarahkan ke halaman user. Actual resultnya halaman user tampil. Statusnya berhasil. Tes ID yang kedua, kosongkan semua field lalu klik daftar. Expected outputnya tampil peringatan kolom wajib diisi. Lalu actual resultnya validasi muncul untuk semua field kosong. Statusnya berhasil. Selanjutnya klik link sudah punya akun. Expected outputnya diarahkan ke halaman login. Actual resultnya halaman login tampil, yaitu berhasil. Lalu halaman landing page atau user. Halaman landing page merupakan tampilan awal ketika pengguna pertama kali mengakses aplikasi Coast Valley.
Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa semua elemen antarmuka muncul dengan benar dan berfungsi sebagaimana mestinya, baik pada perangkat desktop maupun mobile. Berikut adalah beberapa test case yang dikembangkan. Test case yang pertama, inputnya akses URL system, lalu expanded outputnya halaman landing page tampil, menampilkan daftar course terbaru dan tombol login. Actual resultnya halaman tampil dengan daftar course terbaru dan tombol login. Statusnya berhasil. Lalu tes ID yang kedua, tombol navbar bisa diklik. Expected outputnya muncul tampilan atau informasi setiap navbar. Actual resultnya muncul sesuai pilihan pengguna. Berhasil. Lalu tes case yang ketiga, klik menu login. Di navigasi utama expected outputnya sistem menampilkan form login. Hasil yang sebenarnya form login ditampilkan dengan berhasil. Tes case yang keempat, klik tombol lihat detail pada salah satu belum yang tadi belum bro. Muncul peringatan bahwa tanggal masuk dan keluar harus diisi. Actual resultnya peringatan muncul sama dengan berhasil. Test case yang selanjutnya, kosongkan semua kolom lalu klik pesan sekarang. Expected outputnya muncul peringatan bahwa semua kolom harus diisi. Actual resultnya peringatan muncul lalu berhasil. Lanjut. Selanjutnya set up the test environment. Lingkungan pengujian disiapkan dengan spesifikasi sebagai berikut. Server lokal menggunakan Exam, basis data MySQL, browser versi terbaru, framework Laravel untuk backend, Bootstrap untuk frontend. Untuk selanjutnya yaitu test case execution. Eksekusi test case dilakukan sesuai dengan perencanaan. Pengujian dilakukan secara manual oleh tim developer dan uji coba pengguna akhir, yaitu admin dan penyewa. Hasil pengujian sebagian besar berjalan sesuai ekspektasi dan bug minor diperbaiki segera. Yang kedua ada test cycle closure. Setelah seluruh test case dieksekusi dan semua bug diperbaiki, dilakukan review akhir terhadap sistem. Dokumentasi pengujian dirangkum dalam laporan Quality Assurance atau QA. Sistem dinyatakan siap digunakan dan dilanjutkan ke tahap deployment. Pada kali ini saya akan mendemokan website yang telah kami buat. Pertama, di saat masuk URL Coast Valley akan muncul landing page yang berisi, pertama di sini ada nama Coast Valley, yang di tengah ada navbar, dan yang di samping paling kanan ada tombol untuk masuk atau daftar akun. Di sini juga ada deskripsi tentang Coast Valley, dan di sini juga ada tombol yang akan turun ke bawah. Selanjutnya di bagian landing page ada page layanan kami.
yang berisi tentang layanan pada website kos ini. Pertama ada cari kos, pemesanan online, notifikasi, sampai layanan pelanggan. Selanjutnya ada promo yang tersedia pada kos lalu dipublish di website Kosvale. Selanjutnya ada fitur unggulan. Pertama, pemesanan mudah, memudahkan transaksi langsung melalui platform kami, konfirmasi instan, pengingat pembayaran. Sesuai kebutuhan Anda, ada filter cerdas, foto detail, dan pencarian cepat dan akurat. Fitur tambahan, pusat review penghuni, support 24 jam kali support tim kami yang selalu membantu kapanpun Anda butuh bantuan. Selanjutnya ada notifikasi penawaran menarik. Ya, selanjutnya ada page kamar yang tersedia. Di sini akan muncul kamar-kamar yang tersedia. Selanjutnya ada pertanyaan tentang kami. Selanjutnya ada kontak yang bisa dihubungi. Pertama, saya akan mendemokan untuk sebagai admin. Terlebih dahulu saya akan login menggunakan akun admin. Contoh, kita tidak memasukkan email atau password. Akan muncul alert harap isi bidang. Jika kita hanya mengisi salah satu email atau password, contoh saya praktekkan, akan muncul juga alert. Dan jika kita salah memasukkan email atau password, akan muncul tulisan email atau password Anda salah. Jika kita mengetikkan username admin dengan benar, contoh email admin dan password, maaf ini salah. Jika berhasil, akan masuk ke halaman dashboard admin. Di sini terdapat box selamat datang di dashboard admin. Di sisi kanan ada tombol logout. Di sini ada fitur tampilan untuk tema gelap atau terang. Di menu ada dashboard, halaman pertama saat admin login atau masuk ke halaman. Selanjutnya ada pengguna. Di sini terdapat data pengguna yang kita bisa tambah, edit, atau delete. Dan tombol ini juga berfungsi seperti mengatur berapa banyak data pengguna yang tampil di tabel dan mesin box pencarian yang bisa kita gunakan. Selanjutnya saya akan menambahkan untuk data pengguna. Di sini terdapat kolom nama, password, tipe user, email, dan nomor telepon. Contoh kita memasukkan nama, password, tipe user. Ada 4 tipe user. Pertama user, penghuni, admin, dan pemilik. Contoh kita memilih user. Email, dan terakhir nomor telepon. Jika kita mengosongkan salah satu form pada buat pengguna, akan muncul alert harap isi bidang atau isi kolom yang ada di buat pengguna. Contoh kita sudah isi semua form, kita kirim.
dan akan muncul alert berhasil. Dan kita juga bisa edit nama contoh, atau kita edit penghuni juga bisa. Dan kita juga bisa hapus salah satu data pengguna atau user. Contoh ada alert muncul, ada tombol ya hapus dan cancel. Jika kita tekan, akan muncul alert sukses dihapus dan pada tabel tidak ada nama user yang tadi karena sudah dihapus. Contoh kita buat lagi buat pengguna. User, email, nomor telepon, dan kirim. Di sini terjadi kesalahan karena ada email yang sama dan belum diberi alert jika email yang sama tidak boleh dimasukkan. Sudah kirim dan sukses. Di sini ada penghuni. Sama seperti di data pengguna, kita juga dapat menambah, mengedit, maupun menghapus. Contoh kita menambah user juga seperti halaman pengguna. Terdapat nama, password, tipe user, email, dan nomor telepon. Selanjutnya di cost terdapat data kamar yang juga bisa kita edit, tambah maupun edit atau hapus. Contoh kita tambah kamar dengan nama kamar, dan harga kita setting per bulan. Room tipe ini bebas, status tersedia, gambar bisa kita pilih. Selanjutnya ada fasilitas yang kita bisa juga pilih. Ukuran kita bebas pilih sesuai dengan kos yang tersedia. Deskripsi, selanjutnya kita kirim. Lalu akan muncul alert sukses dan ada teks kamar berhasil dibuat. Selanjutnya kita edit. Kamar. Kita edit nama maupun edit harga. Di sini juga bisa edit deskripsi seperti fasilitas juga, tipe kamar, gambar maupun status. Juga terjadi error pada value status tersedia karena di data bahasa Inggris, sedangkan di kolom tadi status maupun di kode menyebabkan error pada status tersedia. Selanjutnya kita hapus kamar. Contoh kita hapus kamar dan akan muncul alert apakah Anda yakin
dan tidak bisa mengembalikan data kamar. Kita pilih ya hapus, dan akan muncul alert sukses. Di sini ada menu booking yang muncul jika user telah melakukan booking pada kamar dan melakukan metode pembayaran serta mengirim bukti pembayaran. Di sini ada nomor, nama kamar, tabel harga, nama penghuni, email, nomor telepon, tanggal masuk, tanggal keluar, metode pembayaran dan bukti pembayaran serta status dan aksi. Di status ada 2 status, yaitu ditolak, ada 3 status: ditolak, menunggu, dan disetujui. Contoh kita di aksi ini juga ada setuju, tolak, dan hapus data booking. Contoh kita setuju pada data ini, tidak bisa karena si user tidak mengirimkan bukti pembayaran maupun tidak memilih metode pembayaran. Jadi jika kita menyetujui untuk booking ini tidak bisa. Jika kita tolak, akan alasan ada muncul form untuk alasan penolakan. Tidak mengirim bukti pembayaran. Akan muncul alert sukses dan booking berhasil ditolak. Dan di sini juga ada aksi untuk hapus, dan akan juga muncul alert untuk hapus, dan kita hapus dan data berhasil dihapus. Selanjutnya ada fasilitas. Di sini fasilitas ini berguna di kamar terdapat di form ini. Jika kita menambah fasilitas, contoh kita buat fasilitas tambah. Di sini juga bisa tambah, edit, dan delete. Contoh kita beri nama fasilitas lalu kirim. Akan muncul alert dan sukses berhasil. Dan di sini sudah tertambah. Dan jika kita buat data kamar, maka di fasilitas ini juga ada dan kita juga bisa pilih. Dan terakhir yang ada di dashboard admin ada data pesanan. Di sini data pesanan dikirim melalui dashboard landing page yang ada pada page contacts. Di sini ada hapus dan kirim pesan. Contoh kita hapus terlebih dahulu, akan muncul alert sukses. Contoh ini ada pembuka kalimat. Action URL-nya, contoh kita pesan apa yang bisa. Link URL, contoh Kospali. Dan penutup, contoh kita kirim pesan. Kirim pesan di sini gagal karena seharusnya ada muncul alert sukses. Seharusnya si sistem ini mengirimkan ke rizky@gmail.com.
mungkin email pada user ini tidak ada dan jadi loading terus, dan jika keluar dari page pesan malah muncul alert sukses. Itu fitur-fitur kami di dashboard admin. Selanjutnya saya akan membahas fitur yang ada di user. Di sini ada tombol logout. Contoh kita login sebagai user. Sama seperti tadi, jika salah memasukkan password atau email akan muncul notifikasi atau teks email atau password salah. Coba kita isi. Tidak bisa, coba saya akan cek di data pengguna. Kita ubah password terlebih dahulu. Password akan muncul error apps HTTP control hash karena si password tidak dihashing atau tidak menjadi kode random yang tidak bisa dibaca manusia. Coba kita menggunakan pengguna lain. Atau kita menggunakan user yang lain. Atau kita membuat saja user yang baru. Nama, password, user, email, nomor telepon. Wah, dia malah mati lagi laptop kayak itu. Mati. Mantap. Iya, Kalau Di sini saya akan mempraktekkan untuk tes fitur yang ada di user. Pertama kita memasukkan data email user dan password. Dan login berhasil. Saya akan mempraktekkan di menu booking. Contoh kita membooking kamar yang baru kita buat tadi di data dashboard admin. Di sini akan ada otomatis nama, email, nomor telepon. Dan di sini diharuskan untuk memasukkan tanggal keluar dan metode pembayaran. Jika tidak, akan muncul alert harap isi kolom tersebut. Contoh kita akan masuk tanggal 13 Juli dan keluar juga pada tanggal 13 Agustus. Contoh 27 saja akan muncul
total harga yang harus dibayarkan. Di sini juga ada nama kamar, tipe kamar, ukuran kamar, harga kamar, dan status kamar tersebut dan fasilitas, dan juga deskripsi tentang kamar tersebut. Di sini ada 3 pilihan metode pembayaran, ada transfer bank, e-wallet, virtual akun, dan tunai. Contoh, kita akan menggunakan virtual akun atau transfer bank saja. Di sini sudah dicantumkan nama bank pemilik. Di sini sudah dicantumkan sehingga user atau calon penghuni dapat melakukan pembayaran. Dan di sini terdapat link untuk upload gambar atau upload bukti pembayaran. Saja kita upload sudah, dan kita akan klik pesan sekarang. Nah, akan muncul alert data pesanan sudah dikirim, dan di bagian admin nanti akan memvalidasi apakah si user sudah melakukan pembayaran atau belum. Selanjutnya kita keluar pada menu landing page. Dan ini yang juga dapat diisi oleh si user yang berhubungan dengan masalah kontak atau informasi tentang kos-kosan ini. Kita akan mengisi form nama, email tadi, nomor telepon, dan pesan. Setujui. Selanjutnya kirim pesan. Dan akan muncul alert sukses, dan nanti akan divalidasi atau dibaca oleh si admin. Itulah demo aplikasi dari saya. Cukup sampai di sini. Di sini kita ada kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan pembuatan sistem informasi website Kos-Vale, dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu memberikan solusi efektif dalam manajemen kos, pengelolaan data kamar, penyewa, serta transaksi berjalan lebih sistematis dan efisien. Website juga memberikan kemudahan bagi calon penyewa untuk mengakses informasi dan melakukan reservasi secara mandiri. Di sini kita ada saran, pertama menambahkan fitur notifikasi otomatis untuk jatuh tempo pembayaran. Kedua, integrasi dengan sistem pembayaran digital, e-wallet atau virtual account, optimalisasi tampilan mobile agar lebih responsif. Selanjutnya, penambahan fitur review dan rating kamar oleh penyewa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,